Selamat pagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir ya. Di sini ada Pak Sony, kemudian ada Kang Ubay, ada beberapa dosen juga yang sudah hadir serta seluruh mahasiswa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rahmawati Wangsaputra yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber atau pemateri pada kuliah Interdisciplinary Design Virtual Courses ya, sebagai salah satu agenda kegiatan dari Tanato Student Research Award 2022 ini. Ya, seperti kita ketahui, kita sudah melewati 4 series sebelumnya ya. Hari ini kita masuk series kelima, di mana 4 seri sebelumnya, seperti yang tercantum di dalam poster juga sudah kita dapatkan ya, beberapa ilmu terkait dengan multidisciplinary teams, kemudian terkait dengan engineering design process and practice, lalu juga kita sudah belajar terkait dengan idea development, bagaimana cara kita membuat ide-ide yang inovatif, begitu ya, dan juga pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari terkait dengan effective communication skill, gitu ya. Nah, untuk hari ini, Bu Rahmawati Wangsaputra akan memaparkan materi terkait dengan practical leadership skills ya. Jadi bagaimana cara ya menjadi seorang pemimpin begitu ya. Terutama nanti kalian akan diberikan tugas akhir begitu ya. Tugas akhir yang nantinya akan dibuat menjadi kelompok begitu ya. Nah, nanti bagaimana cara kalian mengkoordinasikan tim-tim ya agar dapat menghasilkan ide terhadap atau solusi ya, solusi terhadap permasalahan yang diberikan oleh kita. Oke, berikut ini adalah rundown acara ya. Mohon maaf ini masih series keempat, ini series kelima harusnya ya. Nanti ya pembukaan, kemudian pemaparan kurikulum vitae, nanti saya akan paparkan sedikit terkait dengan CV singkat narasumber kita hari ini, lalu materi akan dipaparkan seperti yang saya jelaskan tadi ya, terkait dengan practical leadership skills ya oleh Ibu Rahmawati Wangsaputra, kemudian nanti akan masuk sesi tanya jawab, nanti akan dipandu oleh saya, kemudian kita masuk kuis dan penutupan ya. Nanti untuk kuisnya akan diberitahukan info lebih lanjut ya terkait dengan kuis hari ini ya. Dan ini sifatnya tentatif ya Bu. Jadi nanti kami akan sesuaikan dengan waktunya kayak kemarin sepertinya materi minggu lalu begitu ya, baru selesai itu jam 12.30 kalau tidak salah. Jadi kuisnya agak mundur jam 12.30 baru mulai. Jadi kita bisa waktunya fleksibel, bisa menyesuaikan waktu pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber. Oke, berikut sedikit kurikulum vitae singkat ya dari Bu Rahmawati Wangsaputra. Saat ini beliau menjadi dosen ya di Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung. Berikut adalah background pendidikannya, S1 di Teknik Industri ITB, S2 di Teknik Industri ITB, dan juga mengambil S2 kembali di New Mexico State University, mengambil teknik mesin. Lalu melanjutkan S3 di tempat yang sama, New Mexico State University di Amerika, mengambil teknik industri. Sejauh ini sudah mendapatkan 19 grant riset dan menjadi pemakalah di 60 seminar atau di pertemuan ilmiah, dan adalah berikut tabulasi terkait dengan pengalaman kerja ya. Jadi tahun 89 sampai sekarang dosen di Teknik Industri ITB, kemudian ini ketua STEAMLog, lalu wakil ketua bidang akademik di STEAMLog pada tahun 2016 sampai 2018 menjadi sekretaris bidang inovasi di LPIK ITB dan sebagainya ya. Dan juga beliau menjadi anggota Board of Reviewer ya, Komisi PPMIK LPPM ITB. Oke, jika nanti ingin menghubungi beliau bisa melalui email begitu ya. Berikut adalah 3 email yang bisa digunakan. Nanti jika ada pertanyaan mungkin yang belum sempat disampaikan dalam sesi tanya jawab, silakan bisa langsung approach ya Bu Rahmawati melalui email, dan Bu Rahmawati bersedia nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa sekalian. Oke, tanpa berpanjang lebar dan untuk mempersingkat waktu mungkin saya serahkan waktu. Oh ya, sebelumnya saya ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa nanti akan ada beberapa yang menggunakan Slido ya. Jadi mohon bagi para mahasiswa yang baru bergabung, mohon mengecek chat begitu ya.
nanti masuk ke slido.com dengan menggunakan event code-nya IDVC strip 5 begitu ya. Jadi nanti silahkan bisa di ikuti begitu ya. Oke, tanpa berpanjang-panjang dan untuk mempersingkat waktu, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Bu Rahmawati Wangsaputra. Silakan Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendra dan juga Pak Sony dan Bapak Ibu dosen semua yang ada di sini, dan terutama kepada seluruh peserta IDVC ya, IDVC TSRA ya, Interdisciplinary Design Virtual Course Tanoto Student Research Award 2020 ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya, sebentar. Izin share screen. Sudah terlihat ya? Baik. Ya, pagi ini sudah terlihat ya? Sudah, Bu, Pagi ya. ini saya mendapat tugas nih ya untuk membawakan tentang practical leadership skills ya. Jadi ini memang hal yang cukup penting ya, bahkan sangat penting menurut saya. Jadi agenda yang akan saya bawakan di sini adalah terkait good leader ya, good leader indicators, kemudian leadership skill, kemudian practical ya. Jadi kalau practical itu udah level tips ya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai skill tersebut ya. And the most important is how to practice ya, the leadership skill. Itu agenda kita dalam 75 menit ke depan. Pertama yang harus dipahami nih ya, everyone can or must be a leader ya. Orang kadang-kadang sering bilang leader itu born to be a leader ya. Memang ada orang-orang seperti itu ya. Tapi kenapa di sini ada kata must? Karena memang seperti itu ya. Terutama nanti kita harus memimpin diri kita sendiri. Jadi memang itu penting sekali ya, memimpin diri kita sendiri, keluarga, di tempat kerja ya. Jadi memang sesuatu yang harus kita latih ya. Dan terutama leader is a learned skill, sesuatu yang bisa dipelajari ya. Itu poin utamanya. Nah, dikaitkan dengan capaian pembelajaran untuk mahasiswa ya. Jadi ini memang sangat penting ya. Jadi kita biasanya kompetensi ya. Kompetensi itu knowledge, understanding, skill, judgment ya. Jadi tentu pemahaman kita tentang knowledge itu ditingkatkan ya waktu kita masuk ke S1. Kemudian pemahamannya ya, tidak hanya tahu tapi juga paham dan bisa mengaplikasikan, bisa menyelesaikan masalah. Kemudian skill-nya ya. Kalau skill itu di level apa yang bisa kita lakukan ya. Skill-nya pun harus dilatih. Dan kemampuan judgment ya. Ibarat pisau tidak saja tajam tapi harus lengkap untuk itu bisa berfungsi sebagai pisau ya. Jadi tajam tapi nggak ada pegangannya, nggak bisa berfungsi dengan baik. Nah, jadi di sini mahasiswa memang sudah dirumuskan ya, dirumuskan itu yang harus kita capai sebagai sarjana ya. Jadi sebagai melewati perguruan tinggi S1 ya itulah yang harus kita capai. Karakternya, komitmennya ya. Dan di skill-nya itu nanti ada social skill-nya, thinking skill-nya, metakognitif skill-nya ya. Jadi kalau social skill itu kayak interpersonal relationship ya, gimana kita berhubungan dengan orang. Thinking skill, bagaimana cara kita berpikirnya. Metakognitif skill itu kayak learn how to learn ya. Jadi misalkan paling simpel kita belajar software ya. Software yang kita pelajari di kampus mungkin 5 tahun ke depan. Oh, ada yang raise hand. Kenapa? Sebentar saja. Oops.
Moderator nanti tolong diingatkan ya kalau ada yang ingin bertanya atau apa. Ya, siap Bu. Ya, baik. Nah, ini contohnya misalkan tadi contohnya software ya, yang kita pelajari mungkin 5 tahun lagi udah nggak ada, udah ganti lagi. Jadi sebenarnya yang diajarkan tuh learn how to learn. Ya, untuk sesuatu yang teknis mungkin itu nggak terlalu sulit ya, tapi mempelajari hal-hal lain dalam kehidupan dan itu untuk berinteraksi. Jadi itu banyak sekali yang harus kita pelajari. Ya. Kemudian kita tahu bahwa bagaimanapun sebagai diri individu ya, ada body-nya, ada mind-nya, ada soul-nya, ada heart-nya, ada spirit, itu semua berinteraksi ya untuk mencapai kompetensi, skill, hal-hal tersebut ya. Kemudian kita mulai dengan a good leader ya. A good leader. Saya tanya dulu di Slido nih ya, karena bagaimanapun pengalaman para mahasiswa di sini ya, adik-adik mahasiswa tentu dari SD, SMP, SMA pasti sudah mengalami ya. Kalian pernah jadi leader di situ atau pengalaman dipimpin, kita sebagai anggota dari sebuah tim ya, kita lihat mana yang pemimpin yang baik, mana yang kita pikir kok pemimpin seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih ya. Jadi mohon ke Slido, sebentar saya open yang pertanyaan baru. Ya tadi banyak nih ya mahasiswanya ya. Ada dari ITB, Undip, Brawijaya, ITENAS, UI, bahkan Universitas Halu Oleo ya. Sumatera, Muhammadiyah Sumatera Barat, Udayana. Mohon maaf kalau tidak disebut semuanya ya. Tapi senang sekali nih saya bisa berkomunikasi dengan mahasiswa hampir dari seluruh Indonesia ya. Oke, kita ini saya stop dulu. Good leader ya. Oke, silahkan. Ada pertanyaan baru ya di Slido-nya. Terkait sebutkan indikator a good leader. Boleh lebih dari satu jawaban. Silakan. Kalau ada problem, sampaikan ya. Masih di event code yang sama ya, IDVC 5. Nanti pertanyaannya ganti-ganti. Pendengar yang baik, wah menarik ya. Komitmen, adil, wise, responsibility, dapat dipercaya, mengayomi anggota, memiliki tanggung jawab, bijaksana, cekatan, oke, mengetahui, netral, futuristik ya, bisa memanage, suka berdiskusi, mampu mengambil keputusan secara cepat ya, memiliki visi misi, memiliki founder mentality, komunikasi yang baik, tidak jahat, penting gitu ya, itu hatinya tuh ya, bisa ngatur diri, mengerti keadaan, situasi itu Pak, penting sekali ya. Ini situasinya apa, actionnya apa, keputusannya apa. Carry the member, futuristik. Oke, mampu membina kerjasama dengan baik, teamwork ya. Tidak otoriter, mau mendengar. Nah, bagaimanapun adik-adik di sini semua sudah punya karena udah ada pengalamannya ya, jadi bisa menilai juga yang bagus itu seperti apa ya. Pandai mengambil keputusan, growth mindset, tahu tujuan, goal oriented ya, penting tuh. Responsibility, tegas, cepat tanggap, netral, optimistis ya. Ya jangan apa Parno ya, leadernya Parno bahaya.
bisa memanage emosi dengan baik. Wah, itu penting juga tuh ya. Kalau emosional leadernya gawat ya. Baik, baik, baik. Terima kasih. Ini saya stop dulu ya. Setidaknya ini memberi gambaran ya. Good leader. Oke, ini udah ada atau silakan bagi yang belum mengisi. Ini baru 81 ya. Di sini ada saya stop sharing. Ada 197. Silakan saya beri waktu mungkin sekitar 2 menit lagi. Kalau ada yang problem tidak bisa ke slide sampaikan ya. Share screen sebentar. Slide. Share screen. Out of the box, suka diskusi, empati, problem solver. Nih, berkomunikasi dua arah dengan baik. Ya. Itu yang kita sebut dialog. Kalau dialog tuh dua arah itu. It's about us, not just me. Ya, mungkin semenit lagi saya tutup ya. Nanti ini semuanya biasanya suka saya rekap di Excel ya, nanti kita lihat ya. Adil, wise person, facilitator, cekatan ya. Menyatukan keberagaman anggota. Oke, mungkin cukup dulu ya. Saya tutup dulu yang ini ya. Tapi setidaknya memberi gambaran, kalian juga bisa lihat ya. Mungkin ada beberapa hal yang kita juga, oh ternyata orang lain menilai itu dan penting juga, oh bagus juga ya waktu kita sharing ya. Oke. Ini mohon maaf, saya hentikan dulu ya yang poll yang ini. Oke. Mungkin berikutnya satu lagi. Ini dari pengalaman ya. Dari pengamatan kalian, pemimpin yang tidak baik, kurang baik, jika ada karakter berikut, tuliskan. Jadi terutama yang kalian udah pengalaman ya, wih ini nggak enak banget nih saya punya dapat pemimpin seperti ini, silakan. Ini memang negasinya yang tadi ya, tapi ini yang dari pengalaman kalian, yang kalian tuh udah nyuruh saja. Ada tuh ya pemimpin yang kerjanya nyuruh aja ya. Self-centric. Wah, menarik tuh self-centric. Tidak jujur. Wah, betul itu merusak suasana kerja tuh kalau udah suasana kerja dan hubungan ya kalau udah tidak jujur tuh. Ada yang julid ya. Aduh ya Allah. Sombong. Pelin-pelan ada ya pelin-pelan. Tidak terbuka. Tidak mendengarkan pendapat. Too much flexing. Flexing. Terlalu fleksibel. Kurang komitmen, close-minded, tidak kompeten, subjektif, otoriter, mementingkan kepentingan pribadi, sok pintar. Ada satu gak suka kasih makanan. Itu part of building the team ya, bawain makanan ya kalau ke anggota. Menarik sekali. Tidak jujur, baperan, ambisi ya. Tidak jujur, arogan. Ayo silakan saya kasih waktu 2 menit lagi. Mungkin nanti beberapa saya minta share ya. Hobi nyuruh. Kemudian mudah terpengaruh, hanya menyuruh saja perjalanan. Tidak mampu berkomunikasi.
nanyain kerjaan pas jam istirahat, kalau dia nggak tahu timing ya. Anggota butuh istirahat. Kurang action, kelalaian kompetensi. Tidak memprioritaskan organisasi. Tergesa-gesa, manipulatif, mulutnya jahat. Ya, menarik ini memang. Karena kita manusia ya, saat kita berhubungan ya, ada hal-hal yang manusia itu nggak bisa diperlakukan seperti itu. Merasa benar sendiri. Terlalu ambisi. Oke. Oke, baik. Silakan diisi ya. Mungkin saya minta tadi yang sebentar. Waduh, ada yang suka rebahan. Maksudnya gimana itu? Tidak punya pendirian saja. Merasa benar sendiri dan tidak jujur. Ya, coba saya minta sharing ya. Tadi ada yang saya namanya di sini. Coba yang menulis pengalaman Anda ya, yang tidak jujur, bagaimana itu sangat mengganggu ya dalam sebuah teamwork, dan tadi apa satu lagi, tidak jujur dan mohon ininya apa, volunteer ya yang menjawab tidak jujur sebagai sesuatu yang sangat mengganggu ya atau jelek sebagai itu, tolong sharing pengalaman buruknya seperti apa. Silahkan. Memang ini nggak ada nama di sini. Silahkan. Ya, silakan mahasiswa, bagi yang mau sharing bisa langsung open mic ya. Atau... Dua orang aja ya saya minta. Ya, silakan yang raise hand, Salsa Dila. Salsa, ayo Salsa. Oh ya, terima kasih kesempatannya. Kalau dari saya, sebelumnya saya mohon maaf nggak bisa on cam karena pakai tethering, jadi lagi menghemat kuota juga. Pengalaman saya kena kepegang sama leader yang nggak jujur itu, pertama masalah keuangan ya. Jadi ya sempat ada wajib membeli merch seperti itu, terus kayak sama ketua itu bilang mahalin aja 5.000 atau 10.000 gitu buat tambahan dana, tapi nggak ditransparansi ke peserta gitu. Mereka taunya kalau itu tuh bayar segitu cuman buat pendaftaran dan buat kegiatan mereka selama mengikuti acara yang dijalankan. Jadi kayak semua uang yang mereka dapetin itu bakal balik ke mereka, padahal enggak juga gitu. Ada yang dipakai buat panitia, ada yang seperti apa, dan itu tuh didorong sama ketuanya. Terus kalau misalnya ada revisi atau ada masukan dari pihak-pihak lain, misalnya mereka dari konsultasi ke dosen atau ke bagian atas-atas yang emang anggota-anggota itu nggak berinteraksi langsung secara langsung dari mereka, itu tuh nggak disampaikan gitu. Jadi tiba-tiba ada tambahan revisi dari atas-atas dan yang mendadak, dan yang diomelin itu yang pegang gitu. Misalnya kayak di desain itu mereka bilang kok ini nggak dibenerin, kan kemarin udah bilangin bla 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 bla, yang kena kita, padahal yang diamanahi buat ngasih revisi itu ketuanya, sedangkan ketuanya nggak bilang apa-apa, cuma bilang oh ya oke aja gitu. Saya sih itu. Ya betul, itu merusak sekali ya suasana kerja, dan terutama kita jadi nggak respect ya. Susah kita bekerja dengan orang yang loh kok kayak gitu sih, harusnya dia bilang dong, jelasin. Kalau emang dia salah ya bilang deh ya. Nah, itu penting sekali ya. Oke, terima kasih Salsa ya. Satu lagi mungkin yang menjawab tadi merasa paling benar sendiri. Nah, itu juga mengganggu banget tuh dalam teamwork ya. Silakan. Tolong share pengalaman buruknya. Siapa tuh? Memang di Slido-nya nggak ada namanya ya. Silahkan.
Mohon volunteer-nya. Ada yang jawab tadi ketemu pimpinan atau leader yang wah pokoknya apa-apa dia merasa paling benar deh. Ya, silakan Rahmat Laurami. Baik. Rahmat dari mana nih? Oh, maaf lupa diri dari UHO, dari Halo Oleo. Oke. Ayo Rahmat. Mohon maaf karena nggak bisa on cam. Kalau sepengalaman saya pernah kan se-teamwork terus ngikut suatu lomba, terus dia kayak apa-apa butuhnya ke kita gitu, kayak seolah-olah semua pekerjaan buat kita dia terima beres, terus dia yang present begitu baik ke pembimbing ataupun untuk ke jurinya nanti. Okay. Tapi dianya kan ngegantungin itu semua ke kita. Tapi pas dia udah nyerahin ke kita kasih saran atau masukan, dia tetap kayak oh iya ya udah nanti dilihat gitu. Kayak dia tetap punya apa ya? Maksud gue gini. Kalau misalnya lo minta saran, seenggaknya dengerin atau enggak kayak bilang oke, noted gitu. Tapi kayak pas akhir dari, maksudnya pas kita udah ngasih saran kayak tetap aja gitu dia punya pendirian lain. Maksudnya terus buat apa minta saran gitu? Oke. Jadi proses ininya ya, berdiskusinya atau sampai sepakat bahwa oh ini loh pemahaman bersama kita putuskan, itunya nggak jalan ya. Jadi kayak dia minta saran, dikasih saran, tapi dia juga nggak merespon itu gitu ya. Nanti dia tentukan sendiri ya. Nah itu memang mengganggu. Baik, terima kasih Rahmat ya. Ya. Nah, jadi memang saya kembali ke slide-nya dulu sebenarnya. Jadi memang banyak sekali aspeknya ya, to be a good leader ya. Kalian dari pengalaman aja kalian bisa melihat, ini bagus, oh ini jelek ya, wah ini mengganggu sekali ya. Jadi kalau kita lihat ya, itu sebenarnya banyak tuh ya. Kalian ketik aja di internet good leader tuh kayak apa, wah keluar deh macam-macam ya. Nah tapi poinnya adalah kayak misalkan di sini ya, dia harus punya vision, courage, integrity, humility ya, macam-macam. Kemudian sebagai member juga ya, how team works ya, kekompakan member, approach to decision, ini banyak hal ya. Nah, problemnya adalah, mungkin kalau kita rangkum ya, di sini ada 7 ya, good leader, pasti harus goal oriented, ya, good management, decisif, bisa mengambil keputusan. Ada leader yang nggak bisa ngambil keputusan tuh ada, ya, dia baik, integritas, jujur, ya, tapi di saat problem dia nggak bisa ngambil keputusan. Itu juga nggak bisa, leader tuh nggak bisa seperti itu. Ya, mau apapun, mau keputusannya mungkin nggak gitu bagus, tapi harus ada keputusan. Ya, saya pernah lagi waktu itu simple sih ya, ke Semarang ada perkumpulan forum rektor ya. Terus biasalah mahasiswa kan yang jadi LO-nya ya. Nah, acara harus jam 9 di lokasi, ini bus belum datang ya. Kami tanya, ayo Dek, gimana nih? Kita kan harus jam 9 di tempat. Ya Bu, bentar Bu, ini. Nah, anaknya baik, sopan, ya. Tutur katanya bagus, kok komunikasinya baik, ya. Tapi begitu ada problem, dia nggak bisa ngambil keputusan. Harus apa? Katakan, ya udah Bu, kita naik Grab aja supaya tepat waktu di sana, atau apapun itu ya. Saya lihat, nah itulah sebagai individu atau apalagi sebagai leader ya, banyak hal di satu titik kita harus bisa memutuskan kalau leader sih ya, mau keputusannya kurang bagus kurang sempurna apapun keputusan harus ada ya.
Kemudian integrity tadi ya, salah satunya kejujuran ya. Relationship building, bagaimana nih bikin orang jadi kompak ya, member koherennya ya, dan harus bisa menyelesaikan masalah, problem solving. Dependability ya, bisa diandalkan ya. Ability to teach, mentor ya. Jadi kalau kalian ketik aja di internet sejibun lah indikator to be a good leader ya. Nah, problemnya adalah, nah kalau kita lihat nih satu-satu nih ya, katakan decisiveness. Untuk nggak bisa ngambil keputusan, ini saya ambil satu-satu nih ya. Kita nggak akan bahas semua di sini ya, karena memang nggak akan ada waktu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah latihannya bagaimana, ya, terutama terhadap kekurangan-kekurangan kita. Ya. Contohnya decisiveness. Untuk kita bisa mengambil keputusan, ya, kita tuh harus pandai problem solving pasti. Ya. Problem solving aja di dalamnya banyak, ya. Bisa mengambil inisiatif, mampu melakukan research, ya, mencari ini duduk perkaranya tuh gimana sih, situasinya seperti apa, mampu mengevaluasi, ya. Ini jadi untuk masing-masing ini ada syarat-syaratnya ya. Jadi misalkan untuk bisa katakan integrity, ya, integrity. Kita tentu harus value tuh ya, ethicalnya seperti apa, diplomatik ya, kita bisa menyampaikan, bernegosiasi, ya. Reliability bisa diandalkan, ya. Honest, ya, integrity. Nah, jadi kalau kita breakdown satu-satu tuh masing-masing bisa, ya, ada lah syaratnya. Katakan tadi problem solving. Untuk bisa problem solving itu critical thinking-nya mesti bagus, analytical skill-nya mesti bagus, bisa doing research, ngambil keputusan, ya. Itu semua kalian bisa baca, dapatkan, ya. Jadi kalau kita lihat dari taksonomi Bloom, ya, kita paham, kita tahu, kita paham, kita bisa mengaplikasikannya, bisa menganalisa, mengevaluasi, dan create, ya. Nah, pertanyaannya adalah jadi apa sih yang tujuan kita pagi ini ya? Judulnya adalah sebentar. Oh, ini atas dulu. Practical leadership skill. Ya. Jadi kalau leadership skill bisa kita list. Nih, saya punya 25 nih. Leadership skill, ya. Relationship building, agility, macam-macam, ya. Orang sudah merumuskan. Dari good leader, skill-nya harus ada apa aja sih? Ya. Yang kita pelajari pagi ini atau yang ingin saya sharing pagi ini adalah practical leadership skill, ya. Jadi kalau udah tadi leadership ya, kemampuan kita memimpin, ya, kita udah mulai tahu apa aja indikatornya, ya. Tadi ada 25 leadership skill, ya. Skill itu kemampuan untuk menggunakan. Jadi kita tahu, tapi kita bisa menggunakannya secara efektif, siap dalam melaksanakan. Itu skill, ya. Atau ketangkasan, kekuatan. Kalau udah level praktikal, ini harus yang sifatnya tuh bisa diadaptasi, ya, atau dirancang untuk digunakan. Jadi atau kata simpelnya tuh udah levelnya tuh bukan konsep lagi, bukan teori lagi, tapi udah tips. Tips tuh hal-hal yang harus kita lakukan tuh apa, ya? Contoh, ya.
urusan time management aja. Urusan ya. Kalau dilihat dari time management ya. Time management tadi ada di mana? Time management. Urusan time management aja ya. Kayak saya kasih contoh aja ya. Yang namanya practical, yang namanya tips tuh apa ya? Saya waktu S3 ya, S3 itu di New Mexico State ya, Amerika paling selatan ya, udah deket, udah border ya sama Meksiko. Itu saya punya anak satu umur 5 tahun saat itu dengan suami saya ya. Nah, suami saya juga beliau S3. Kemudian saya juga S3. Kita harus jadi asisten, kalau nggak dapat tambahan uang ya. Jadi research assistant. Kemudian seperti halnya ibu rumah tangga ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita bereskan kan untuk keluarga ya. Itu kalau hanya dipikir, aduh ini mesti belajar, mesti kerja, mesti urusin anak, mesti masak juga ya, rumah harus bersih, itu pusing itu ya. Dan kalian sebagai mahasiswa juga pasti menghadapi problem itu. Akhirnya saya lihat orang yang kesibukannya hampir sama dengan saya, tapi itu rumah bisa bersih ya. Biasanya kalau mahasiswa, waduh kebayang sendiri ya, mahasiswa kan kayak apa ya kamarnya ya, apalagi lagi belajar, ini suami istri dua-duanya lagi belajar, rumah udah kayak kapal pecah. Saya datang ke rumah teman saya loh, dia dengan tingkat kesibukan yang hampir sama, kok bisa sih rumah kamu bersih, rapi? Akhirnya dia kasih tips ya, apalagi punya anak. Yang namanya punya anak tuh pasti mainan berantakan. Akhirnya level tipsnya apa? Jadi kalau kamu lagi jalan di rumah kamu jalan dari ruang tamu ke dapur gitu ya. Ada mainan berangkat. Keywordnya apa? Pick, 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 and pick. Jadi sambil kita ngapain, ambil ini, ambil ini ke dapur, ambil apa, ngerjain apa, ke kamar, musik, belajar apa. Jadi itu yang kita kejar pagi ini. Ya. Udah bukan di level konsep, teori, tapi levelnya udah practical. Tips. Ya. Tapi memang untuk mencapai itu, ya harus dipahami dulu ya. Jadi ini tujuan dari judul kita pagi ini ya. Practical leadership skill. Kita tahu apa leadership skill, tapi gimana caranya mencapai itu secara praktis. Latihannya harus apa? Itu tujuannya ya pagi ini ya. Tapi untuk sampai itu ya kita harus paham dulu. Knowledge-nya harus paham dulu. Ya. Nah, kita masuk. Nah, jadi kalau kita lihat nih ya, ini saya cuman ambil aja nih dari internet nih ya, karena banyak sekali orang udah merumuskan ya. Everything is on your tip or your finger. Ya, kalian ketik sebentar berapa detik, kalian dapatkan semua apa yang kalian mau. Ya. Kita udah ada di dunia informasi. Ada bagaimana membina hubungan di tim ya, supaya timnya kompak, gimana kita agile, inovasi, bagaimana memotivasi ya anggota, gimana ngambil keputusan yang bagus ya. Apalagi kalau ada konflik, ada yang berantem ya. Kemudian negotiation, critical thinking, ini banyak nih skillnya, ya. Emotional intelligence, ya. Tadi kan ada yang baperan ya leadernya baperan, anggotanya baperan juga gitu ya. Kebayang timnya ya. Honesty, ya. Satu-satu bisa kalian explore, ya. Nah. Ini kalau kita lihat atau ini saya besarkan ya. Saya besarkan. Jadi memang perjalanannya tuh panjang ya, dan ini nggak akan beres sehari ya. Saya aja di usia saya yang udah hampir 56 saya sekarang ya. Pengalaman memimpin saya ya lumayan lah ya. Dari mulai
lab, mulai di level kampus, bahkan sekarang saya jadi ketua sekolah tinggi, ya level rektor. Gimana pun itu terasah ya. Dan saya masih terus mempelajari karena makin saya tahu kekurangan saya apa, ya. Jadi ini kalau kita lihat ya, metacognitive skill. Salah satu yang penting nih inner awareness. Ini penting sekali, ya. Jadi cara orang sadar itu bisa macam-macam, ya. Ada yang harus digebukin orang dulu, katakan yang tadi ya, yang apa, leadernya merasa paling benar sendiri. Mungkin setelah dia ditinggalin anggota baru dia mikir, kenapa ya member saya kok bubar ya? Nanti sahabatnya kali ngasih tahu, iya lo gini sih. Jadi dia baru tahu setelah mengalami pengalaman buruk, baru dia aware. Ya itu belajar juga ya, bagus ya. Tapi itu cara hard way ya. Mesti kejeduk dulu baru dia paham ya. Kita jalan jeduk dua-duain orang jangan lewat itu, jeduk kena tembok baru kita sadar. Oh iya ya, nggak bisa lewat sini ya. Tapi belajar juga bagus kan ya. Kalau udah kejeduk terus masih nggak belajar, nah itu mengerikan ya. Nah, tapi ada lagi orang yang belajar dari pengalaman orang, kayak tadi ya, kenapa saya tanya apa sih pengalaman kalian pimpinan yang buruk? Terus kalian lihat listnya di Slido ya. Ternyata ada ya yang gara-gara itu pimpinannya tuh nggak tahu waktu gitu ya, jam 12 malam dikontak gitu ya. Ini udah beres apa belum ya? Saya baru tahu ya ternyata itu mengganggu. Karena saya juga tipe yang begitu. Ibaratnya nggak apa-apalah kalau buat nyelesain problem, nyelesain tugas jam 11 malam saya kontak. Dari situ saya tahu bahwa ternyata itu bisa bikin tim bubar ya. Saya nggak usah sampai ditinggalin anggota dulu, baru saya paham. Tapi dari melihat pengalaman orang lain, saya paham bahwa, jadi dengan melihat pengalaman orang lain, kita bisa mensimulasikan dan mengantisipasi. Kalau saya kayak gini, nanti kayak gitu. Berarti proses learning-nya lebih bagus ya. Nggak usah kejeduk dulu. Ya. Nah, yang paling baik lagi, ya memang semuanya pasti di-trigger oleh kita dengar apa, lihat pengalaman orang. Dia bisa, apalagi kalau tanpa tapi dia bisa menganalisis sendiri dan dia keluar dengan, kayak gini harusnya, itu inner awareness. Ya, itu sesuatu yang penting ya untuk kita berkembang ya. Inner awareness ya. Nah, jadi poinnya di pagi ini ya. Kalau yang udah bagus, hal-hal yang kalau udah kalian tahu saya bagus di mana, ya udah tinggal jalanin, lanjutkan ya, kembangkan. Nah, yang susah itu atau kita udah tahu kejelekan kita, tinggal bagaimana mengubahnya. Itu udah satu problem ya. Kayak contoh gini. Saya sadari bahwa saya ini tipe yang, dan cukup lama saya menyadari itu ya. Kenapa sih saya ini suka nunda-nunda kerjaan ya? Procrastination ya. Salah saya. Pokoknya suka nunda-nunda ya. Macam-macam kan alasannya, dan saya yakin banyak lah mahasiswa juga kayak gitu ya. Setelah saya gali ya, saya karena berkali-kali terjadi ya. Berkali-kali terjadi, terulang kembali ya. Ada yang ternyata setelah saya gali, ternyata ada ketidakseimbangan dalam diri saya ya. Kalau saya suka jor-joran, wah mau lembur mau apa saya kerjain habis-habisan. Tapi kalau saya nggak suka, itu betul-betul tega saya ninggalin. Bodo amat lah, nanti aja. Kalau udah kepepet deadline banget baru dikerjain, dan itu pun seadanya. Setelah saya pahami itu bahwa ternyata di diri saya ada ketidakseimbangan itu ya. Kalau yang bagusnya sih ya udah ya, dilatih aja. Terutama yang jeleknya, gimana melatihnya? Gimana kita harus melakukan sesuatu, menyelesaikan tugas yang kita nggak suka.
Emang kita kerja, kita dapat semua yang kita suka? Enggak kan? Poinnya adalah gimana berlatihnya. Nah, itu sih poinnya ya di pagi ini ya. Kalian menyadari kekurangannya di mana, karena kan Sejibun tuh agendanya ya untuk jadi good leader tuh. Dan itu nggak mungkin kita bereskan dalam 2 jam ya. Itu perjalanannya bertahun-tahun. Bahkan saya aja di usia segini masih aja ada yang, wih saya kok kurang bagus ya di urusan mengambil keputusan di sini. Terus diperbaiki. Jadi ini lifelong learning, ya. Sesuatu yang akan terus kita pelajari. Tapi kita harus punya metodenya, ya. Kalau bahkan cara kita belajar itu kejeduk dulu, harus ditegur orang dulu, harus dimarahin dulu, harus ditinggalin anggota dulu, baru kita sadar, ya lama belajarnya, ya. Jadi kemampuan inner awareness-nya harus ditingkatkan, ya. Tadi contohnya ya, gimana saya berlatih ngerjain yang saya nggak suka gitu ya. Pertama ya udah tahu nih, wih, ini saya nggak suka nih ngerjain yang gini aja. Ya udahlah, levelnya kerjain aja, beres tapi nggak pakai hati dulu, tapi beres gitu ya. Jadi ya udah tek kerjain, beresin, kumpul, jangan lewat due date. Tapi minimal udah beres ya. Minimal saya punya metode untuk melatih diri saya. Ya udahlah, kamu levelnya kerja nggak pakai hati, oke lah, tapi kerjaan beres. Lama-lama karena itu terus dilatih, bisa juga pakai hati. Kalau kerja yang maksimal dong, walaupun untuk hal-hal yang kamu nggak suka. Nah, itu poinnya, ya. Itu sih poinnya, ya. Jadi ingat tadi ya, leadership is something that can be learned, ya. Buktinya bisa, ya. Yang tadinya nggak bisa ngatur waktu, lama-lama bisa. Saya ingat sekali ya, waktu saya beres S3, kita ada jatah buat kayak kerja praktek lah, internship ya. Kita ke Morehead State dulu, di situ Kentucky ya. Di situ tambah-tambah lagi problemnya ya. Kentucky, saya wanita Asia dan di sana jujur agak rasis ya. Wanita Asia ngajar manufacturing yang didominasi oleh laki-laki. Punya anak, bawa anak 2, ada bayi waktu itu, dan semua harus beres. Suami masih di New Mexico, LDR-an, ya, karena dia harus membereskan dulu. Kerjaan banyak, jadi dosen kinerja yang dituntut banyak, sampai saya pusing sendiri gitu ya. Ini buka email aja bahkan saya sampai nggak sempat, ditegur sama bos saya. Kamu email aja nggak dibuka, gimana kamu time management kamu gimana? Akhirnya dia ngasih tips. Nah, jadi kalau udah practical tuh tips ya. Gimana itu semua jalan? Ini loh tipsnya, ya, cara praktisnya. Di situ saya kenal the power of 10 minutes. Jadi tips itu banyak ya. Kalian cari aja tips di internet dan cari yang paling cocok buat kalian. Waktu itu saya diajarkan the power of 10 minutes ya. Kerjaan banyak. Semua harus beres. Udah bagi-baginya 10 menit sini, 10 menit ini, 10 menit. Semuanya kepegang. Nanti ini balik lagi. Ya itu salah satu, ya. Jadi itu poinnya, ya. Gimana kita kalau kita udah tahu kita yang bagus di mana, ya bagus. Yang jadi problem itu kekurangan kita. Gimana meningkatkannya, ya. Baik, mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang mau nanya? Silakan. Ini waktunya sampai jam berapa, Pak Hendra? Waktunya sampai jam 12, Bu. Oh, baik. Ya. Ayo, mungkin dua penanya dulu deh sebelum saya lanjutkan. Silakan. Ya, silakan bisa raise hand atau bisa langsung open mic ya bagi yang mau bertanya, silakan. Silakan. Ya, Noval, silakan. Ya,
Selamat pagi Ibu, saya Novel Feraldi dari Teknik Bandung. Ya. Sebenarnya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena pencahayaannya sedang buruk. Ya, Izin apa? bertanya Bu, berdasarkan pengalaman Ibu, kesalahan pemimpin apa saja yang menurut Ibu itu krusial dalam suatu organisasi atau komunitas itu? Bu? Yang krusial ya. Ya, Coba terkadang kita lihat. kita lupa atau terlewatkan Ibu. Sebentar saya. Ini biar mudah saya buka ininya ya. Ini saya mau pindah ke ini. Nah, ini. Share screen. Oke. Ya, kita lihat. Dari pengalaman ya. Yang paling krusial menurut saya kalau tidak goal oriented. Itu ngeri banget itu. Ya. Kerja keras tapi nggak tahu mau kemana, nggak tahu apa yang dikejar, wah itu bahaya banget. Ya. Jadi kayak kemana-mana, padahal ada ininya apa? Ada yang harus kita kejar. Intinya paling mudah, katakan saya jadi rektor nih ya. Udah jelas kan ada visi, misi, ada tujuan, ada di breakdown lagi ke kinerja. Kemudian katakan kita tujuannya masuk peringkat berapa level nasional ya. Itu kan udah jelas tuh. Udah jelas apa yang harus dilakukan. Harga tiket. Ya. Mohon di mute ya yang lain. Nah, tapi dalam pelaksanaan itu kemana-mana itu tidak mengacu ke si tujuannya. Jadi bisa dipahami saat pekerjaan banyak kemana-mana ya, itu bahkan kita sampai lupa tujuannya apa. Nah, pimpinan harus selalu tahu ini harus kemana. Karena kadang-kadang kita tenggelam dalam kompleksitas. Itu bisa terjadi. Ya. Begitu kita masuk ke kompleksitas, kita masuk ke rutinitas, kita kayak udah nggak bisa lihat helikopter view-nya lagi. Oh, saya tuh harusnya ke sana. Menurut saya itu paling gawat. Jadi, kalaupun orangnya nggak terlalu kurang bagus, pimpinannya problem solving-nya, tapi dia masih tetap pegang si goal-nya, itu masih mending. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini semua penting, ya. Dan yang rada bahaya itu integrity. Ya. Jadi walaupun mungkin dia nggak korupsi, bukan perusahaan keuangan, tapi dia tidak jujur dalam menjalin pekerjaan ya. Kayak tadi contohnya Salsa gitu ya. Saya pernah juga ngalamin, saya sebagai pemimpin ya. Oke, saya terima ada pesan dari mitra atau titik-titik. Kemudian saya lupa nyampein ke lini-lini bawah ya. Tiba-tiba besok ada respon tik. Di bawah, lini bawah saling mulai menyalahkan ya. Oh, ini gini. Di situ saya paham, ya Allah, saya lupa menyampaikan. Di situ saya langsung jujur. Ya, saya mohon maaf, ini saya salah, gini. Maka terjadi ini. Tapi ada yang contohnya tidak jujur. Dia kayak menutupi, membiarkan seolah-olah lini bawahnya yang salah. Itu menurut saya bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Ya. Kenapa? Jadi ini bagus ya pertanyaannya. Masuk ke sini. Jadi ya kan kita manusia nih ya. Manusia. Terus kita masuk ke sebuah organisasi atau sekolah, ada teamwork, disitulah muncul ada leader, bahkan di keluarga pun ada leader ya. Dan manusia itu kan ada soul-nya, ada mind-nya, ada spirit ya, spiritualnya juga ya. Jadi kalau value-nya tuh bodo amat mau kita mencapai tujuan apapun, yang penting apa yang saya inginkan dapat, tapi bodo amat dengan value-value itu merusak tuh faktanya ya. Karena
Mungkin kita bisa menutupi ya, bohong ke bawahan kita, ke orang lain. Tapi secara jangka panjang kita sebagai manusia itu ya bahaya ya. Kita berbohong, pertanggungjawaban kita ke Tuhan yang Maha Esa gimana ya. Belum lagi di lingkungan pekerjaan juga kacau juga ya. Jadi kalau disuruh pilih di antara 7 tadi, mungkin 2 itu yang saya pilih ya. Semuanya penting. Oke. Nah, di sini mumpung di sini ya. Poinnya kita learning. Makanya kalau udah urusan ini kita berangkat dari niatnya kita nih apa nih? Niatnya apa? Kemudian kita paham, kita lakukan, kita memberi manfaat ke orang lain. Dan setelah itu kalau kita yakin dengan value-value kita harus share itu, ya. Share. Karena kita believe, kita yakin dengan nilai kita. Makanya salah satu tadi indikator good leader, ability to teach and mentor, to inspire. Kenapa? Dia percaya dengan value-nya. Ya pasti yang baik dong, ya. Kita kan yakin ini baik nih. Pasti kita ingin menyebarkan value itu. Apalagi untuk pekerjaan, ya kalau ternyata di bawah lini-lini kita mengikuti ya sesuatu yang baik menurut kita, ya secara organisasi akan baik juga. Ya. Mungkin itu jawaban saya ya. Silakan, satu lagi. Terima kasih banyak, Bu. Cukup menjawab? Ya, Bu, sudah sangat menjawab. Satu lagi deh. Iya, satu lagi Ahmad Fahrudin, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rahmawati yang telah memberikan materinya tadi. Izin untuk bertanya Ibu mengenai dengan kepemimpinan. Tadi dikatakan bahwa banyak sekali tips ya yang ada di internet maupun ada disampaikan oleh mentor dan sebagainya. Namun di sisi lain kita sekarang ketika terjun di lapang itu menjadi seorang pemimpin banyak challenge-nya, Bu. Pertama, kita sedang transisi dari online ke offline ini. Nah, itu bagaimana, Bu ya? Kita masuk dalam tengah-tengah apa namanya ini anak yang sedang transisi di situ. Karena dari kepemimpinan ketika kita bertemu langsung dan bertemu secara tidak langsung itu sangat different seperti itu. Jadi itu yang membedakan nantinya output dari anak yang di saat online ini kurang maksimum ketika dikatakan itu bisa mengimbangi sama anak-anak yang ada di offline itu. Itu seperti apa, Bu ya? Kalau boleh tahu. Baik. Jadi intinya saat berubah gitu ya. Saat berubah apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah ini ya, menurut saya itu cocok untuk pertanyaannya urusan agility, adaptability. Sebenarnya ada tahu bulat lewat sebenarnya. Saya belum punya alat yang memfilter di radius berapa. Sebentar. Ya. Jadi ini urusan agility ya, agility and adaptability ya. Berubah. Terus apa yang harus kita lakukan? Karena sebentar. Itu tadi ada chip ini, tolong dikeluarin jendelanya. Nah, pengalaman tadi kan yang diangkat ya offline, online ya. Ya pasti kita belajar ya, dan urusan kejujuran juga kan itu, waduh, kita mau suspicious nggak baik, tapi bahaya juga kalau kita membiarkan ketidakjujuran gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Jadi biasanya terus dicari solusinya untuk how to solve that ya. Gimana caranya kualitas tetap terjaga, tapi kejujuran juga terjaga, integritinya terjaga, baik dosen ataupun mahasiswanya ya. Tapi di satu titik ada yang memang, wah ini memang susah nih ya.
Oke. Jadi kalau menurut saya tetap kita harus terus mencari being agile itu bagaimana ya mencapai tujuan dengan kendala apapun yang ada, tapi tetap ya tujuan yang dipegang. Ya. Coba tolong diulang lagi tadi. Mungkin ada pertanyaan yang kelewat. Tolong diulang lagi tadi. Mungkin pertanyaan terakhir, Bu. Bagaimana kita kayak memberikan masukan atau saran karena berbeda, Bu ya, mentalitas dari teman-teman di ketika bertemu langsung dan ketika tidak bertemu dengan langsung itu, bagaimana kita memberikan? Oh, oke. Nah, kalau ini ya, ini kita harus pahami juga bahwa kalau state of the art-nya teknologi belum bisa mentransfer emotion, semangat ya. Kita ketemu orang beda ya, ada energi yang menyebar ya. Kita ketemu teman, lihat dia senyum, itu udah ada beda ya energinya yang tersebar. Teknologi kita belum terlalu bisa menyebarkan itu. Baru paling bisa lihat, oh dia senyum ya, oh dia ketawa, tapi kita nggak terlalu bisa menangkap secara teknologi ya, mendetek bahwa oh ini dia senyum, tapi padahal hatinya lagi gundah gitu ya. Kalau kita ketemu kan kita bisa nangkep energi itu ya. Jadi menurut saya, satu, kita harus pahami teknologi ada keterbatasannya dan itu akan terus berkembang ya. Dan teknologi akan terus berkembang ya untuk bisa teknologi kan tujuannya membuat manusia hidup lebih nyaman ya, untuk lebih sejahtera atau apa, itu kan bagi kalian terutama anak-anak teknik ya, filosofi teknologi ya. Pertama kita harus aware dong, teknologi ada keterbatasan. Jadi saya sih praktis aja, kalau ada yang memang belum bisa dihandle oleh teknologi, ya udah terima aja dulu bahwa kita masih butuh ketemu, kita masih butuh ini ya. Yang penting tujuan yang kita kejar kita dapatkan ya. Tapi pertama ya kita juga harus menyesuaikan. Kayak dulu ya, saya tipe dosen yang kalau ngecek tugas akhir itu harus ada hard copy. Kalau enggak, wah susahnya nih ngecek benang merah dari bab 1 sampai bab 6. Lebih enak pakai hard copy, saya langsung bisa bolak-balik. Tapi begitu online, mau nggak mau saya harus bisa. Lama-lama saya berlatih ya. Walaupun capek gitu ya, aduh ini ngecek ini. Lama-lama itu berlatih bisa ya. Tapi tetap saya masih butuh kalau bimbingan ada pertemuan dengan anak-anak. Ada kayak tadi energinya agak lain ya tersampaikan. Kayak misalkan kuliah aja. Kalian untuk kuliah nyampe ke kampus tuh bangun tidur, mesti mandi, siap-siap, berangkat jalan kaki, duduk di kelas. Ternyata itu untuk state mind kita ya, secara psikologis juga lain itu. Dengan yang, wah jam 5 menit lagi kuliah mulai nih, kalian tinggal mungkin nyisir juga enggak ya, beres-beres dikit-dikit, udah gitu udah langsung di depan. Itu beda itu penerimaannya. Ya, itu manusia seperti itu. Jadi menurut saya tadi, kalau teknologi pasti kita berusaha terus ya untuk teknologi itu bisa membantu manusia, tapi pahami bahwa ada keterbatasan. Dan ketiga, kalau memang itu belum tercapai ya kita kejar dengan cara yang masih konvensional. Ya. Dan menariknya urusan teknologi dengan manusia nih, kadang-kadang teknologinya kecepatan, kemampuan kita untuk belajar juga nggak secepat teknologinya. Contohnya gini, untuk yang belajar apalagi kayak hitung-hitungan gitu ya, itu kalau cuma nonton aja, lihat slide gitu nonton aja, itu rada susah itu mencapai pemahamannya ya. Tapi kalau dia sambil katakan dikasih persamaan apa, dia mesti paham itu. Kalau cuma nonton aja itu agak susah. Tapi kalau dia harus sambil nulis, sambil dia itu lebih dia harus kelatihan atau apa. Ternyata itu lebih baik
Karena mekanisme kita belajar, selain kita paham di otak, itu harus termemorize di tubuh kita juga. Waktu kita mencatat, itu membantu ya gimana kita memahami. Jadi kecepatan teknologi, kecepatan kita belajar, kecepatan otak kita menjadi paham, itu tidak secepat teknologi yang berkembang. Makanya metode belajar kadang-kadang ya, tetap masih harus melalui cara-cara konvensional. Menurut saya tipsnya itu ya. Baik Bu, terima kasih. Cukup menjawab? Cukup. Oke deh. Baik, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Sebentar. Nah, mungkin sambil dengerin materi saya ya, dikit lagi sih. Mungkin kalian bisa sedikit tulis ya. Nanti mungkin saya tanya di Slido. Menurut kalian, dari ke-25 leadership skill ini, kalian masih kurang di mana? Tulis coba. 5 aja. Nanti saya sambil bikinin Slido-nya ya. Karena sebenarnya kita lebih fokus ke kekurangan kita. Kalau yang udah bagus, mah ya udah lanjutkan ya. Yang paling penting itu menghandle kekurangan kita dan gimana latihannya. Karena nggak ada yang 25 ini tuh bagus semua. Ya. Ayo, silakan pikirkan, tuliskan. Saya sambil buatkan Slido-nya sebentar. Tadi saya udah. Oh, sebentar. Slide-nya juga belum di-share, Bu. Iya, maaf. Kalian screenshot deh. Iya, ini belum di-share memang. Nanti di-share ya. Kalian screenshot aja dulu ini. Sudah di-screenshot? Sudah, Bu. Oke. Saya stop. Kalian tulis ya. Kalian identify dulu. Kalian kurang di mana sih? Saya buat di slide sebentar aja. Oke. Tiga aja deh, jangan 5. Top 3 ya. Top 3 yang kita ngerasa, aduh, saya tuh memang sangat jelek di situ. Tuliskan 3 kekurangan leadership. Jadi kunci utama kalau kita ingin berkembang dan meningkatkan diri, itu harus paham dulu sekarang tuh saya kayak apa, terutama kekurangannya. Kalau enggak susah itu. First we have to admit, ya, baru kita. Ya, silakan. Ada di Slido tuh. Wah, ini siapa nih? Saya baru baca nih. Culture yang inovatif, ya nanti saya jawab ya. Dan baik saat perintisan suatu komunitas atau instansi. Oke, terima kasih. Iman Arifin. Nanti saya bahas ya. Time management, communication, confidence, decision making, critical thinking. Dia tanyain terus saya bisa pakai vitamin. Quick feedback ability. Jadi bagus loh kalian bisa identifikasi ya.
Karena itu langkah awal itu. Kalau kita nggak bisa identify kekurangan kita, oh bahaya. Communication. Nanti juga boleh share ya. Nanti saya share pengalaman saya ya. Tipsnya apa ya? Udah 40, ayo. Mohon semuanya berpartisipasi ya. Delegasi. Oh, betul itu. Ada orang yang nggak bisa mendelegasi. Semuanya dia kerjain sendiri. Kalau anggotanya baca, wah udah ketuanya dikerjain itu. Biarin aja ketua yang beresin semua. Jadi nggak usah malu, nggak usah apa ya. Semua orang punya problem kok. Yang bahaya kalau bahkan kita nggak admit problem kita. 54, ayo semuanya. Innovation and creativity. Stagnan. Ya, ada yang merasa stagnan. Selfish. Kadang nggak tahu apa yang harus dilakukan, itu karena ini first time jadi leader. Oke. Semua ada first time-nya loh. Conflict management, decision making, negotiation. Menyatukan seluruh anggota, kurang percaya diri. Fokus. Ayo, saya tunggu sampai 70-an lah minimal. Nah, pesertanya ada 200 dulu. Perfeksionisme. Perfeksionis juga problem loh. Kalau buat sendiri sih oke ya. Begitu kita teamwork, ada bagusnya kalau kita bisa menularkan orang jadi kayak kita gitu ya. Tapi kalau enggak, wah bisa problem. Problem solving, adaptive kadang-kadang. Sebenarnya saya bisa tanya juga apa kekuatan kalian ya, tapi nggak apa-apa kita fokus di kekurangan aja ya. Kalau kekuatan kalian sih tinggal dipoles lah. Tapi ada juga yang nggak sadar loh kekuatannya, bahaya juga itu. 64, kita tunggu sampai 70-an dah ya. Emotional intelligence. Ada IQ, ada EQ, ada SQ tuh. Itu tiga-tiganya jalan semua tuh. Ayo, saya tunggu sampai 70-an nih. Culture. Conflict decision making. Inspire. Nggak bisa menginspirasi orang gitu ya. Nanti saya lanjutkan dulu materi, baru kita bahas ini nanti ya. Karena ada yang perlu saya sampaikan. Ayo, terus silakan. Negative thinking, ya. Menarik ini. Yang susah tuh ngimbanginnya tuh ya. Kapan positive thinking, kapan negative thinking. Negative thinking tuh ada perlunya juga.
Baik. Oke. Bagi yang mau ingin masih terus isi ya. Saya izinkan saya lanjutkan dulu sedikit karena pembahasannya nanti ada di situ. Sebentar. Ya, ini mau nggak mau kita bicara manusia ya. Sebelum kita memimpin ada diri kita atau apa. Ya. Ini tadi ya, perjalanan itu manusia itu biasanya seperti ini ya. Dan awali dengan niat ya. Karena itu ternyata pengaruh banget ya. Apa yang di hati akan mempengaruhi apa yang di otak. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Apa yang akan kita lakukan atau yang biasa kita lakukan, ya itulah nanti habit kita. Jadi semua berangkat dari hatinya dulu. Ya. Sama juga kalian memulai sebuah tim itu niatnya apa tuh? Ya. Beda niat, ujungnya beda lagi. Dan kuncinya tadi ya, learning ya. Ini ada satu quote yang saya suka ya. The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. Jadi untuk belajar itu skill. The willingness to learn is a choice. Ini dari Brian Herbert 2001. Ini saya tambahin bawahnya. Just develop a passion for learning and grow. Be the best human based on Allah's criteria. Ya. Jadi kadang-kadang kita terlahir udah dengan gift tertentu, kita dengan kapasitas tertentu, ya. Terus kita terlatih nggak untuk belajar, ya. Dari SD, SMP, SMA itu kan dilatih ya knowledge, ya skill atau apa sampai kuliah. Bahkan sekarang aja kalau kalian dilatih leadership skill-nya, gimana praktisnya, ya. Nah, perkara kalian mau belajar apa enggak, it's your choice, ya. Kami di sini bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi di Indonesia, bahkan Kemendikbudristek sudah memasukkan itu ke kurikulum. Ya, so it's your choice. Do you want to learn or not? Nah, karena yang namanya learning itu melelahkan, ya mesti didorong passion. Ya, apa sih passionnya? Mungkin itu ya untuk menyemangati ya. Oke, kita masuk ke tadi ini ya, masing-masing ada syarat-syaratnya. Jadi kalau udah mau ability to teach and mentor, kayak tadi ya di rangkaian ujung, kalau kita udah belief sama value kita, wajar ya sebagai manusia kita tuh pengen menularkan itu ke orang, ya, duplicate atau bahasa agamanya dakwah lah apa ya. Nah jadi untuk bisa kita jadi teaching atau the teacher, mentor, ini gimana pun harus ada motivasinya, kita harus ada clarity, able to recognize, ini kemampuan-kemampuan yang harus kita miliki ya. Understanding employee differences, kalau kita udah mau jadi ngajarin orang ya, itu ya kita harus paham nih orang tipe apa nih. Oh nggak bisa dia mah dikasih gini, dia harus cara lain. Nah kita harus paham itu. Kita harus bisa mengassess ya. Kita harus juga helpfulness ya. Positive reinforcement ya. Kita mereinforce, menguatkan tapi secara positif. Karena ada juga yang mendorong dengan secara negatif itu ada ya. Kayak dikata-katain gitu ya. Ada juga yang terpacu. Tapi ya nggak sehat juga ya. Nah, kemudian ini juga harus kita pahami ya. Tahapan leader. Position, right. Jadi people follow you because they have to. Ini biasanya karena jabatan. Ya mau nggak mau, ya dia pimpinan saya harus mengikuti per tupoksi ya, tugas pokok fungsi di dokumen-dokumen organisasi ya saya harus begini ya. Itu leader karena position. Ada lagi yang karena permission, relationship. People follow you because they want to. Ya. Dia mulai ya saya pengen mengikuti itu ya. Ada lagi naik lagi tingkatannya,
production result. People follow you because of what you have done for the organization. Begitu kita lihat, dia tuh memang bagus sebagai leader. Walaupun secara pribadi saya nggak terlalu suka, tapi ya saya ikutin deh, karena memang dia bagus buat organisasi ini. Ada kan ya kondisi-kondisi itu? Atau kalian di kelompok, ya saya tahu dia bagus di situ. Walaupun saya nggak ada kurangnya klek nih sebagai individu ya, katakan ekstrovert, introvert, nggak terlalu nyeklek nih kan, saya nggak suka itu. Dia main belak-belakan nilai pekerjaan saya di depan umum. Saya bukan tipe orang seperti itu. Tapi dia tahu bahwa dia maksudnya bagus, bisa seperti itu ya. Ada lagi people development, reproduction. People follow you because of what you have done for them. Jadi mereka merasakan bukan saja di level organisasi, tapi ada yang, aduh, kok dia ini sekali ya. Buat saya tuh memberi manfaat yang besar sekali. Saya banyak belajar dari beliau. Ya, banyaklah. Saya juga kepada senior saya, bahkan tidak saja kepada senior ya, dari siapapun yang ternyata bikin saya paham. Ya itu hikmah ya. Kita dibikin paham tuh hikmah ya. Udah kejadian macam-macam terus kita nggak paham, ngeri sekali ya. Jadi saya ingat sekali ya, salah satu yang saya pelajari dari senior banyak ya, role model. Kalau kerja harus gini. Kita tuh ya belajar dari situ. Walaupun kadang-kadang ditegur nggak enak ya, tapi ya benar ya, memang begini. Saya pernah ingat tuh ada senior saya, beliau ngajarin kalau kerja salah mah semua juga bisa ya. Jadi kita kerja nih, wah bodo amat lah, pokoknya beres, looks beres ya, kelihatan seperti beres, serahin. Padahal isinya salah-salah, nggak maksimal. Beliau cuma bilang, kalau kerja salah mah semua juga bisa. Anak SD juga bisa kerja salah ya. Yang dituntut tuh kan kerja bagus, benar. Itu yang dikejar gitu loh. Nah, katakan itu salah satu aspek ya. Atau kadang-kadang kita belajar dari bukan atasan-atasan kita ya. Saya ingat sekali pernah tuh anak saya waktu itu problem batu empedu ya. Terus saya pulang dari Jakarta disupirin sama supir rental lah ya. Saya harus langsung ke rumah sakit nengok anak saya karena dia baru dioperasi ambil empedunya, kantung empedunya. Kita ngobrol-ngobrol. Ternyata si bapak itu cara dia nutrisi ke anaknya tuh sangat bagus. Dari mulai kecil, komposisi ikan, sayur, ini bahkan sampai si anak diajarin makan kunyit ya. Di situ saya terdiam. Ya Allah, dari sisi pendidikan saya jauh di atas ya. Beliau mungkin hanya tamatan SMA. Tapi beliau mempraktekkan apa yang beliau pahami. Lah saya yang S3 nih, sampai anaknya kantung empedunya diambil gara-gara pola makannya yang nggak bagus. Kita nggak lihat lagi siapa dia, ya. But I follow you for what you have done, ya. Dan kamu memberi banyak pelajaran ke saya, ya. Respect muncul, ya. Itulah macam-macam, ya, manusia. People follow you because of who you are and what you represent. Ini kalau udah kita lihat idola, ya. Waduh, dari sisi pengetahuan, dari sisi hubungan manusia, spiritnya bagus ini. Wah, itu pinnacle, itu puncak itu, ya. Jadi it's up to us, ya. Kita tahapannya mau seperti apa dan sampai apa, ya. Sedikit lagi sebelum kita diskusi, ya. So first lead yourself, ya. Jadi ini sangat penting nih. Inner quest, ya, pertanyaan ke diri sendiri, who we are, ya, siapa sih saya ini, dan kita tuh pasti butuh ya self development, confidence, faith, terutama awareness, bagaimana mengevaluasi diri itu penting banget. Kalau kita bahkan kayak misalkan saya ya yang nggak imbang, saya bilang ya, kalau seneng tuh wah jor-joran deh, ya. Kalau nggak seneng tega ninggalin, gitu ya. Kan saya harus pelajari ini akar masalahnya di mana. Oh ternyata ada imbalance ya. Nah ngelatihnya gimana nih supaya balance?
kita jadi tahu langkah-langkahnya. Ya. Discover what you value. Ini penting ya. Apa yang menginspire kita, apa yang men-challenge kita, apa yang memberi kita power, semangat ya, kompetensi, ya. Apa yang encourage, membuat kita jadi semangat ya. Oke, sebentar. Nah, sebenarnya untuk ke-25 itu ini ada praktis-praktisnya ya. Kayak contohnya ini sebentar, bukan ini. Sebentar, saya tutup dulu ya. Saya tutup, sebentar saya buka. Jadi mungkin saya hanya fokus ke beberapa karena nggak mungkin juga ngebahas 25-25-nya. Tapi yang penting adalah kalian aware, kalian temukan, sadari ya, saya itu kurang di sini. Kalau kalian nemu cara sendiri, oke. Tapi kalau enggak, cari tipsnya tadi, praktikalnya tuh harus ngapain sih, ya? Nah, kemudian ya terus tingkatkan, latihan terus. Dan biasanya orang nggak ada semua beres 25-25-nya tuh nggak ada. Saya sampai hari ini aja masih terus aja beberes ya. Oh, kurang di sini. Oh, kurang di sini. Ya. Kita ambil contoh misalkan decision making. Coba lihat. Jadi kalau urusan decision making ya, kita kurang di situ ya. Ini practical tipsnya nih, ya. Nanti saya share di materinya ya. Cuman tadi memang saya minta ke panitia jangan di-share dulu karena ini citation-nya belum beres ya. Nanti saya bereskan dulu baru kita share ya. Define your value. Kita harus paham betul tuh value kita apa, value organisasinya apa. Karena dua-duanya harus jangan kontradiksi ya, bahaya itu. Dan kita latihan untuk making decision that memenuhi keduanya. Karena kita juga kalau beda dengan ini kita bahaya juga. Ya. Ada lagi, nah ini employee motivation. Gimana sih bikin pekerja kita termotivasi ya? Practical tipsnya. Praise publicly, but correct privately. Nah ini hati-hati ya. Kalau untuk praise sih orang seneng ya di acknowledge di depan katakan dia berprestasi. Tapi kalau dia salah, saya biasanya prakteknya bertahap. Jadi pertama mungkin saya bilangin private dulu. Tapi kalau masih ngeyel juga ya dan mengganggu organisasi, ya satu saat bisa di-open di rapat terbuka gitu ya, karena mengganggu organisasi gitu ya. Nah ini ada teknik-teknik, ada cara-caranya dan yang penting itu kita aware. Karena tipe orang introvert, ekstrovert aja ya. Ada yang tipe ekstrovert dia dengan santai aja dia bilang, aduh kerjaan kamu mah nggak bagus, bagusnya gini. Buat yang introvert itu bisa seminggu mutung dia gara-gara diomongin kayak gitu. Kalau kita nggak sensitif sama hal yang kayak gitu mengganggu ya. Jadi kita harus aware tuh dengan reaksi orang apa ya. Nah itu contoh-contohnya ya. Apalagi yang rada susah innovation employee. Coba lihat relationship building ya. Nah, untuk supaya orang lebih relate ya, kalau kita lagi jadi pemimpin, share more of yourself during meeting. Saya nggak ragu menceritakan ke kalian kekurangan saya. Mana ada sih manusia sempurna ya? Dan biasanya kalau kita lihat pimpinan kita, oh dia santai aja ya, nggak terlalu jaim ini. Kitanya juga lebih enak gitu ya, nggak ragu gitu ya. Dia bisa, karena saya kalau di organisasi selalu menekankan itu ya ke lini-lini bawah. Yang saya khawatir kalau mereka takut menyampaikan kesalahan, mereka tutupi, terus nanti tinggal nunggu bom waktu aja. Wah itu ngeri sekali itu. Ya.
ngeri sekali itu. Makanya saya selalu bilang ke lidi-lidi di bawah, siapa sih yang nggak salah? Ya, saya juga making mistake. Tapi lebih gawat lagi kalau kita salah, terus kita nggak sampaikan ke orang, dan organisasi makin kacau. Menurut saya itu lebih salah lagi. Jadi tenang aja, kalau salah sampaikan. Paling kita ya dimarahin orang ya nggak apa-apa lah, ya konsekuensi. Ya, yang penting belajar dari situ, jangan lagi bikin salah lagi. Jadi waktu kita share prinsip kita, orang tuh biasanya jadi, oh ternyata value itu yang dia angkat, ya. Lebih baik jujur daripada nutup-nutup terus nanti bom meledak di ujung. Udah gitu say thank you. Ada loh orang nggak bisa bilang thank you, ya. Nah jadi saya juga pernah punya pengalaman. Kalau alhamdulillah kalau urusan bilang thank you emang agak lebih dilatih ya dari kecil, jadi nggak terlalu berat bilang thank you ke orang. Tapi waktu saya nolong orang, ini dalam rangka mendidik ya, bukan saya gila hormat atau gila apa. Padahal cukup esensial gitu ya. Kok ini orang nggak bilang thank you ya? Saya lihatnya lebih ke arah dalam rangka mendidik ya. Akhirnya saya bilang bahwa ayo itu harus ringan mengucapkan thank you, karena dia masih di bawah binaan saya lah ya. Kalau nggak nanti mengganggu hubungan ke orang lain ya. Nah jadi kita pun harus membiasakan, karena ada orang yang di dalamnya dia pengen bilang thank you, dia tahu itu dia berterima kasih, tapi they don't know how to start. Nah itu harus dilatih itu ya. Kalau kita seperti itu ya kita harus berlatih. Mana cara yang paling memudahkan? Misalnya write notes, kalau ngomong tuh masih kagok, nelpon masih kagok, ya mungkin write notes ya, or sending apa sesuatu, kirim kue, kirim apa. Ini contoh-contohnya, ya. Jadi ini nanti saya share, tapi memang nggak bisa dibahas di 25 ini, ya. Lebih baik kita case by case, dan terutama yang ingin dicapai di titik ini adalah lebih ke arah kita aware, tahu gimana punya agenda memperbaikinya. Ya. Baik, kita lanjut ke Slido sebentar ya, karena disitulah pembahasannya. Sebentar. Ke Slido. Slide. Dikit lagi kok. Sampai jam berapa nih Pak? Mungkin. Okay. Baik. Atau ini share deh, kalian kan lebih ke arah tipsnya ya. Mungkin bagus kalian udah aware tentang kekurangan leadership skill kalian di mana. Mungkin ada yang mau volunteer, Bu bahas ini dong Bu, ini saya punya problem ini. Atau mau saya, silakan deh, ayo. Ada yang mau volunteer nggak? Atau saya pick something here. Ray, ya silakan Ray. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Ya. Saya mau minta tips nih. Tips ya, oke. Semoga saya bisa. Ya Bu. Saat ini saya lagi ada project gitu, mau nanam pohon. Ini kali pertama saya jadi ketua project ini Bu, dan kali pertama saya di hidup saya jadi ketua project. Project ini lumayan cukup besar. Ini project yang ketiga, dan project-project yang sebelumnya ini cukup besar lah pokoknya Bu. Nah, yang saya rasakan adalah karena ini saya masih pertama, saya kurang optimis gitu Bu, dalam kayak saya meragukan diri saya sendiri, kayak sebenarnya saya bisa nggak sih menyelesaikan proyek ini, apakah saya mampu, apakah saya sanggup. Karena itu tadi Bu, saya berkecimpung di dunia organisasi gini udah 3 tahun, dan baru kali ini saya memberanikan diri untuk jadi leader, karena sebelumnya kayak saya cuma jadi sekretaris, jadi anggota divisi gitu-gitu Bu. Jadi saya masih ragu. Terima kasih Bu. Ya, oke, bagus sekali.
Ini udah kelihatan ya PPT saya? Sudah, Bu. Oke. Itu dirasakan semua orang loh, Ray. Memang waktu saya jadi ketua sekolah tinggi, ada yang nulis harus pengalaman jadi ketua dulu 5 tahun, nggak ada kan? Waktu kita syarat jadi rektor, ada gitu yang nulis syaratnya harus pernah jadi rektor, nggak ada kan? Jadi presiden, ada yang nulis syaratnya harus pernah jadi presiden, nggak ada kan? Jadi pasti ada hal pertama kali, ya. Dan wajar ya. Aduh, ini gimana nih? Bisa apa enggak ya? Jadi memang tadi ya skop pekerjaannya aja kadang-kadang kita masih belum terlalu tahu kan. Nah, kalau urusan itu ya namanya leader ya, kan dia harus understand, kemudian nanti dia apply, analyze, solving problem. Ya ini aja semua. Jadi kalau untuk seperti itu, menurut saya bagus ya Ray menerima itu karena disitulah kita akan mengasah diri, ya. Tapi harus siap, ya, siap belajar, siap salah, ya. Karena ada juga yang, aduh, urusan jam terbang saya nggak bisa loncat. Kadang-kadang harus lewat kejadian nggak enak dulu baru saya paham. Siap juga mentalnya, ya. Nah, jadi dari pengalaman saya, kalau hal-hal seperti itu, kita memang harus membekali diri kita dengan pemahaman dulu tentang pekerjaan tersebut. Dan itu sumbernya banyak ya. Katakan Ray tentang apa? Penanaman pohon tuh ya? Iya, Bu. Nah, dan jadi targetnya kamu harus apa? Ada target mesti pohon tertanam berapa ribu di Das Citarum gitu. Menggerakkan 1000, masyarakat 1000 ya. bibit, Bu. 1000 bibit dan menggerakkan orang ya, dan semua timingnya tepat, keuangan ada, keuangan lancar gitu ya. Iya, Bu. Nah, jadi itu ilmunya ada, memanage project ya. Jadi pahami breakdown pekerjaannya apa aja, karena itu sangat membantu ya. Jadi pahami skop pekerjaannya. Ada baiknya benchmarking karena pasti sudah ada yang pernah melakukan ini, lihat planning dia seperti apa. Jadi memang urusan planning POAC-nya mesti bagus ya, planning, organizing, actuating, controlling. Siklus itunya harus terjaga dengan baik. Jadi kalau menurut saya tipsnya itu kamu yang namanya leader ya, kamu harus siap dengan ketujuh hal ini ya. Dan ini ada breakdown-breakdownnya. Salah satunya adalah bikin pemahaman kamu itu tinggi terkait skop pekerjaan ini, ya. Jangan sampai hal-hal yang katakan gini, mau nanam di Das Citarum, daerah aliran Sungai Citarum. Oke, kita tanam-tanam pembibitan, udah gitu kirim ke sana. Pas sampai sana, di sana kan ada komandan sektornya tuh. Mas, kalau nanam di sini pohonnya minimal 1 meter, nggak bisa. Pohon-pohon 30 cm, 25 cm. Kita baru tahu, berarti searching kita kurang. Kenapa nanam pohon di Das Citarum harus minimal 1 meter? Kalau enggak keinjek-injek orang. Kalau udah 1 meter, walaupun dikasih pagar ya. Nah, jadi pemahaman kita tentang semuanya, ya, planningnya, operasionalnya nanti gimana, ada izin apa lagi, itu harus baik. Jadi Ray harus membekali diri dengan itu, ya baca, ya tanya ke orang. Dengan kita memahami skop pekerjaan dengan baik, kita bisa merencanakan dengan apa yang kita pahami. Walaupun dalam perjalanan kadang-kadang ada yang baru kita tahu juga, ya. Jadi mesti semangat, ya. Positif terus ya. Leader tuh harus bisa jaga emosinya dengan baik. Jangan begitu, aduh saya nggak tahu ini, aduh saya down juga, terus mutung. Nggak ada leader kayak gitu, ya. Mutung di target aja, oke lah 2 hari saya mutung dulu atau down dulu, tapi setelah itu saya harus bangkit lagi, selesaikan. Jadi ngehandle emosinya juga mesti jago itu, ya.
Nah, menurut saya sih itu dari sisi menyiapkan tentang pemahaman skop pekerjaannya ya. Belum lagi nanti setelah kita paham apa yang harus dilakukan, delegasi. Ini organizing-nya gimana nih? Harus ada bagian apa, bagian apa, bagian apa. Itu juga harus bagus ya. Mulai libatkan orang ya. Jangan semuanya dikerjain sendiri. Kadang-kadang problemnya orang perfeksionis kayak gitu. Tapi bahaya itu. Secara tim dia enggak bersama-sama ya. Dia harus belajar ibaratnya rencana itu dilibatkan semua orang ya. Pegang apa pimpinan-pimpinan bagiannya ya. Jadi menurut saya bagus ya Ray terima itu dan jadikanlah ajang untuk melatih diri ya. Yakin karena memang ini learn skill yang bisa dipelajari. Niatnya apa? Ingat tadi ya, semua berangkat dari niatnya. Niatnya apa? Pahami dengan baik, action. Planningnya bagus, nggak ada actionnya, nggak jalan. Ya, kadang-kadang ada pemimpin yang gitu, jago bikin planning, begitu action berantakan. Ya, mungkin itu dulu ya Ray ya. Siap Bu, makasih Bu. Mesti yakin. Dan Siap Bu. Nggak ada orang yang langsung jadi good leader langsung tuh, nggak ada tuh. Semua lewat belajar. Ya, yakin aja kalau kamu usaha banyak dan doa wajib itu. Ya itulah dari sisi spirit ya. Karena apa yang kita lakukan ya tidak lepas dari semua yang sudah dituliskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi harus tetap dari awal aja harus dilibatkan ya. Apapun kepercayaan kalian, apapun agama kalian. Baik, mungkin satu lagi deh kali ya Pak Hendra ya. Ya ini ada dari Penanya. Magvira Bu yang Oh raise. ya, silakan. Dari USU silakan. Oke, terima kasih sebelumnya udah kasih kesempatan saya bertanya. Mungkin kasusnya juga kayak Ray, cuman di spesifiknya ketika discussion group dari suatu project kami gitu, saya sebagai ketuanya gitu, teman-teman yang dalam forum itu kurang interaktif gitu. Secara general, so far untuk kerjanya itu baik-baik aja gitu, sesuai sama job desk yang udah teman-teman terima gitu kan. Namun ketika discussion group itu kurang interaktif gitu tuh. Nah, itu mungkin yang jadi kendala ketika mungkin saya ngambil keputusan, mereka juga iya aja gitu. Jadi setiap ada discussion group terkait progres maupun hal-hal yang berkaitan gitu, mereka kayak terima-terima aja. Mungkin itu yang mungkin buat saya kayak agak ini ada yang bermasalah nggak ya? Ini kayaknya ada yang problem apa nih? Kira-kira kenapa mereka kayak terima-terima aja gitu? Mungkin itu yang pengen saya tanyain. Gimana cara mereka biar interaktif gitu, sama-sama interaktif di dalam discussion group tersebut gitu. Itu kayak gimana ya? Oh, oke. Sebentar. Ya, itu coba kita lihat ya. Jadi kayak nggak semangat ya. Benar. Nah, ini tuh memang ini urusan interpersonalnya mesti bagus nih ya. Jadi kita memahami saya break 2-3 menit sebentar ya. Sambil saya searching sebentar aja. Kebetulan situ lagi azan. 2 menit aja. Sambil saya searching.
Ini saya share. Oke. Jadi memang tadi siapa namanya? Lupa, punten. Maktira ya? Iya, Bu. Maktira ya. Jadi memang untuk urusan teamwork itu biasanya ada tuh tahapannya ya. Makanya kenapa di awal mulai kita tuh biasanya lebih ke arah gimana supaya timnya kompak dulu. Jadi itu mesti di break dulu tuh wall-wallnya ya. Karena kalau tim ya itu memang ini udah cukup terlihat ya Maktira ya. Yang lainnya juga. Sudah, Bu. Ini ada nih ya. Kekompakan, saling melengkapi, saling percaya, saling menolong, saling dukung, saling menghargai. Namanya manusia ya, nggak bisa kayak mesin dicetak-cetek gitu ya, tiba-tiba ya harus aktif. Ya sekarang gini, enggak, manusia tuh nggak kayak gitu. Jadi makanya kalau di awal ya itu mungkin kita buang waktu dulu ya, satu sesi atau apa, tapi lebih ke arah kekompakan si timnya dulu. Nah, biasanya kalau di ITB tuh ada tuh mata kuliah proyek rekayasa interdisiplin ya. Di awal tuh ada tuh kita gali dulu value dia kayak apa sih. Kita tahu dulu dia orangnya gimana sih. Itu penting loh karena namanya manusia ya. Dia tuh seneng kalau di acknowledge. Katakan, dia merhatiin ya value saya. Dia pengen tahu saya tuh senengnya apa, nggak senengnya apa, value-nya gimana. Ya sebagai manusia saya seneng dong kalau orang memahami ya, oh saya mah udah nggak suka tuh kayak gitu. Itu penting itu ya. Jadi kalau bisa di awal lakukan itu dulu ya. Jadi untuk gimana timnya kompak ya, punya goal yang sama nggak, digali ya. Makanya biasanya kalau di yang tim PRI itu ya ditanya mereka good leader kayak apa, good participant-nya kayak apa, pengalaman buruk mereka apa. Udah itu di ujung kita nih dosennya ya, coba kalian bikin perjanjian sendiri di kelompok kalian. Kelompok kalian tuh harus kerjanya gimana sih? Jadi kayak kesepakatan bersama. Kayak tadi misalkan nggak boleh telat. Kalau di WA mesti jawab. Atau yang telat bawa makanan, apapun itu ya. Jadi interpersonalnya harus dibikin dulu itu ya. Nah, dari situ mulai nanti biasanya bertahap. Orangnya begitu dia tahu bahwa oh teman-teman saya kayak gini, dia lebih bebas membuka diri. Dia tahu bahwa kalau dia ngasih ide jelek pun nggak akan diketawain, nggak akan diapain. Kadang-kadang banyak loh yang diem aja tuh karena takut ditertawakan ya. Tapi kalau kita memberikan suasana bahwa ya kadang-kadang ya tadi pemimpinnya, leadernya kalau memang udah ada, show yourself juga bahwa saya juga bisa salah loh, dan saya kalau salah ya saya terima-terima aja deh, mau diledek temen juga saya nggak apa-apa. Nah itu kayak ngasih kepercayaan ke membernya. Oh ternyata kita nggak apa-apa ya, santai-santai aja, orang jadi lebih berani. Tapi kalau yang kita tunjukkan, wah masa ngasih ide kayak gitu, nggak bener tuh, gimana sih kamu? Wah, orang tuh langsung nutup diri ya. Jadi kita harus paham itu ya. Tapi kalau itu udah terjadi terus tetap nggak aktif, ya bisa macam-macam. Dia mungkin dia lagi capek, kadang-kadang mesti ganti situasi ya. Terjadi itu. Mungkin dia lagi musimnya UTS, tiba-tiba kita ajak meeting, pintar-pintar timingnya juga. Jadi banyak hal ya, Maktira. Cuman di awal penting itu ya. Terutama coba kita lihat yang ini ya. Ini udah kelihatan ya? Tadi saya nggak share screen sedikit. Nah, ini nih. Interpersonal relationship, participating effectively ya. Terutama memahami manusia itu loh. Itu penting banget ya. Memahami emosi. Karena ada loh orang yang dia nggak tahu bahwa temennya tuh marah. Kan marah kan kadang-kadang dari gesturnya kita bisa tahu ya. Katakan lagi apa, terus tiba-tiba dia mundur, tangannya di sedekap gitu ya. Marah nih. Ada yang nggak bisa baca itu, ya. Harus verbalis orangnya.
saya marah, baru orang tahu, oh kamu marah ya, yang sebelahnya ya. Bayangkan kalau kita sebuta itu dalam membaca manusia. Nah, itu harus ditingkatkan juga ya. Jadi urusan interpersonalnya mesti ditingkatkan, itu baik antara leader dengan anggota, sesama anggota. Menurut saya itu penting banget ya. Semoga menjawab ya Mbak Fira ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Ya. Nah, karena waktunya udah tinggal 3 menit lagi, saya kembalikan dulu ke Pak Hendra. Mohon maaf kalau masih ada yang ingin bertanya tapi belum. Ya, terima kasih Bu Saya jawab. untuk sharingnya begitu ya. Banyak sekali tadi poin-poin yang kita bisa tangkap ya, mahasiswa juga bisa tangkap semuanya, bagaimana kita menjadi seorang karakter-karakter untuk menjadi seorang pemimpin yang ideal begitu ya. Memang kita tidak bisa menyamaratakan keidealan ini ya, karena setiap karakter manusia ini kan beda-beda begitu ya. Tadi poin-poin penting yang saya catat, yang pertama adalah terkait dengan self evaluations begitu ya. Jadi kita harus memahami diri kita sendiri dulu begitu ya. Apa kekurangannya, kelebihannya apa, karakter kepemimpinan apa yang belum ada di kita. Tadi dari 25 poin yang disampaikan oleh Bu Rahmawati, ya kira-kira mana yang perlu kita improve begitu ya. Kemudian yang kedua juga tadi terkait dengan interpersonal relationship dengan orang. Karena sebagai seorang pemimpin pastinya kita berinteraksi begitu ya dengan anggota tim, dengan bawahan begitu ya, dan bagaimana cara kita memahami karakter dari masing-masing individu tersebut agar bisa menjadi suatu tim yang kuat, solid untuk mencapai goals atau tujuan yang sudah disepakati bersama di awal gitu ya. Itu mungkin poin penting yang bisa saya sampaikan. Ini karena waktunya tinggal 1 menit dan kuis juga sudah kami buat, Bu Rahmawati akhirnya. Aduh, terima kasih Pak. Kuis sudah kami buat dan sudah siap di sistem. Jadi mungkin sebelum ditutup gitu Bu ya, mungkin ada pesan terakhir Bu untuk para mahasiswa di sini, karena nanti mereka ini akan mendapatkan tugas akhir kelompok begitu ya, di mana mereka nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok, tetapi dalam kelompok tersebut ini terdiri atas lintas disiplin ilmu dan lintas universitas begitu. Jadi tidak ada universitas yang sama, tidak ada disiplin ilmu yang sama, tetapi ya karena tadi ya kita konsepnya kan multidisiplin dan inginnya supaya kita networking-nya lebih luas begitu ya. Nah, nanti di setiap kelompok ini akan diberikan satu kasus tertentu dan mereka mencari solusi alternatif begitu ya untuk memecahkan masalah tersebut. Mangga Bu, dari sisi leadership skills apa yang mungkin perlu ditekankan gitu ya. Jadi menurut saya kalau ini yang praktis ya, jadi saya juga ngasih pesan juga yang praktis yang mampu kita lakukan. Ya pertama kita nggak bisa deh makan gajah sehari ya. 25 aja langsung mau pengen besok bagus, kayaknya susah ya. Mulailah dengan walaupun kecil tapi ada peningkatan ya. Jadi berangkat dari tadi apa yang kita tahu bahwa kita kurang ya. Kalian mau bikin skala prioritas atau kalian tentukan deh kalian mau perbaiki yang mana dulu. Kemudian ya berlatihlah ya. Cari tips-tips yang cocok buat kalian dan terus saja PR-nya seperti itu siklusnya ya. Hanya itu sih pesan saya ya. Dan ingat aja tadi ya, kita semua manusia punya kapasitasnya because it's a gift ya. Dan skill itu bisa kita pelajari ya. Semuanya urusannya willingness ya. The willingness to learn is a choice ya. Kemudian ya pasti kita punya goal. Semua pasti punya goal ya. Apapun goal itu ya. Kalau di quote saya tadi ya, just develop a passion for learning and grow, be the best human based on Allah's criteria. Oke, itu aja dari saya. Ya, terima kasih Bu Rahmawati. Sebelum